Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali Waalaikumsalam. ini perkuliahan untuk e-commerce ya. E-commerce. Saya share dulu. Oke. Siang ini kita akan bahas ruang lingkup dari e-commerce. Kemarin kita bahas konsep e-commerce, sekarang ruang lingkupnya ya. Nah, oke. Satu subnet yang terpenting dan terbesar saat ini di e-business adalah e-commerce ya, e-commerce. Jadi e-business ini sudah mencakup berbagai hal yang berbagai hal aktivitas di jaringan elektronik gitu ya. Jadi electronic business termasuk di dalamnya adalah e-commerce. Nah, e-commerce ini menjadi satu bagian yang aktivitas besar gitu ya, aktivitas transaksi jual beli. Ya. Nah, satu ruang lingkup di e-commerce ini bukan sesuatu yang pasti gitu ya, karena agak sulit benar-benar menentukan batasan yang mutlaknya e-commerce ini seperti apa ya. Tapi kita coba lihat faktor apa yang menjadi kajiannya, terus domain-domainnya, terus ada di situ juga CRM dan SCM ya. CRM dan SCM ini bisa kalian dalami, bisa jadi bahan untuk kalian skripsi gitu ya. Ya, CRM dan e-commerce. Kita lihat. Oke, faktor dalam mengkaji fenomena bisnis pertama adalah teknologi tentunya, karena sekarang zaman teknologi. Oke, sebentar. Dek, Dek, lubang di kamar mandi, Dek, punten, Dek. Oh, udah, ya. Oke. Teknologi. Nah, ini teknologi ini karena ada lompatan teknologi dan semakin hari dalam hitungan detik teknologi semakin berkembang, maka teknologi menjadi faktor yang besar gitu ya, yang terbesar gitu. Yang mendorong terjadinya revolusi bisnis yang tadinya bisnis biasa menjadi e-commerce gitu. Kemudian marketing, new consumer process ya. Dari sisi pemasaran, e-commerce ya dibilang satu cara yang baru untuk berhubungan dengan pelanggan ya. Ya, yang tadinya kita berjubel di pasar dengan segala seluk-beluknya ya, mau bergerak kiri kanan aja sulit, apalagi kalau jarang-jarang hari-hari hari besar gitu ya. Nah, jadi di situ ada semua aktivitas. Nah, bagi sebagian orang bahwa hal seperti itu kotor, hal seperti itu sumpek, gitu. Jadi ingin sesuatu yang baru, ya, proses yang baru. Bagaimana? Nah, dengan teknologi, bantuan teknologi, maka terakomodir dengan adanya e-commerce ini. Kita tidak perlu jauh-jauh, kita tidak perlu capek-capek, bermacet-macet, terus berdesakan di swalayan, berdesakan di pasar baru gitu ya untuk cari produk. Kita tinggal searching di internet, download aplikasinya, searching produk yang kita perlukan, pilih, lakukan pembayaran, sudah selesai, barang akan dikirim. Gitu. Sisi marketing yang baru, sisi consumer process yang baru, ya.
Oke, kemudian dari sisi ekonomi, memicu ada satu peralihan dari ekonomi biasa menjadi ekonomi digital, digital ekonomi. Ya, kita mengenal adanya fintech, ya, finansial teknologi. Jadi segala sesuatunya sudah mulai ke arah digital. Ekonomi yang asalnya proses ekonomi di pasar, di mall, sekarang berubah menjadi digital ekonomi. Ya. Kemudian ada information value adding, ya, ada penambahan nilai informasi. Ya. Oke, informasi ini ya. Jadi ada penambahan nilai. Penambahan nilai yang tadinya serba konvensional menjadi yang berbasis digital. Dan informasi yang disampaikan sampai langsung ke pelanggan. Informasi yang disajikan di e-commerce ini sampai langsung ke smartphone kita, ya, langsung ke rumah, langsung nyampe ke smartphone. Oke, yang berikutnya ada market making. Nah, market making ini secara tidak langsung dia akan menjadi terbentuk gitu ya, terbentuk secara langsung terbentuk adanya satu pasar perdagangan yang ya perdagangan di dunia digital gitu ya. Jadi secara tidak langsung dia akan terbentuk pasar digital. Itu marketing gitu ya. Oke. Kemudian legal, privasi, dan public policy. Nah, kayak di sisi legal, e-commerce sudah ada payung hukumnya, ya, ada beberapa kebijakan, peraturan dari proses, ya, kemudian privasi dari data pelanggan, data pembayaran, gitu. Kemudian ada public policy-nya, kebijakan-kebijakan yang memang untuk pelanggan gitu ya, untuk masyarakat. Ini kebijakan-kebijakan sudah didorong ke arah situ. Walaupun mungkin saat ini cyber law-nya belum benar-benar bisa diharapkan bisa melindungi, namun di beberapa sisi sudah bisa mumpuni ya, untuk bisa bertransaksi secara aman, gitu ya. Walaupun memang ada celah-celah tertentu adanya fraud gitu ya, fake transaction gitu, tapi legalitasnya ini sudah ada unsur dilindungi oleh hukum peraturannya ya. Oke, kemudian kita lihat domain yang membatasi ruang lingkup dari e-commerce ya. Ini domain yang membatasi ruang lingkup e-commerce. Pertama adalah adanya enterprise management ya. Enterprise management ini menghubungkan divisi-divisi yang ada di dalam perusahaan dengan cara mengalihkan ekonomi informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui media elektronik digital ya, platform informasi. Kemudian ada linking supplier ya. Supplier ini menghubungkan satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya ya secara elektronik ya. Linking with supplier. Terutama dalam proses pemesanan atau pengadaan bahan baku, distribusi produk dan yang lainnya. Ya. Linking with distributor atau retailer ya. Ini menghubungkan perusahaan dengan distributor, dengan retailer, wholesale, ya, untuk produk, penyebaran produk ke tangan pelanggan.
Kemudian ada interface with consumer, ini menghubungkan perusahaan dengan calon pembeli. Ya, ini artinya dari domain ini ada istilahnya business to customer, ya, ada business to business, ya. Nah, kayak linking with distributor itu business to business. Ya, dari sisi perusahaan ke distributor juga bisnis lagi ya. Kalau yang interface dengan customer itu business to customer. Karena si perusahaan langsung dengan calon pembelinya tanpa ada perantara gitu ya. Kemudian global e-commerce infrastructure. Ini perusahaan dengan berbagai pihak. Ada vendor, ISP, keuangan, jasa dan yang lain-lain. Ya, ada perusahaan pengiriman misalkan ya. Lembaga keuangan kalau menggunakan fintech ya. Seperti itu ya. Oke, kalau kita punya gambarkan domain-domain tersebut kurang lebih seperti ini. Ini adalah enterprise manajemennya, di sini berbagai hal yang proses yang dilakukan ya, dari mulai accounting, product development, terus logistik, supply chain dan yang lainnya. Kemudian linking dengan supplier, dengan distributor, dengan consumer dan global infrastructure. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam manajemen sistem informasi kita mengenal istilah intranet, internet dan extranet. Ya. Nah, ketiga jaringan ini menjadi unsur utama. Ya. Kalau intranet tentunya di dalam perusahaan itu sendiri, internet dengan semuanya, ya, baik dalam maupun luar. Biasanya untuk internet ini lebih ke luar, condong keluar, gitu ya. Karena di dalam ini intranet, ya. Kemudian ada satu lagi extranet. Ya. Oke. Ya, perkembangan teknologi juga menciptakan satu konsep ekonomi baru, yaitu ekonomi digital. Ekonomi digital. Yang biasanya ekonomi yang konvensional sekarang menjadi satu ekonomi digital. Nah, ini berpotensi adanya ruang gerak baru, ruang bisnis yang baru di dunia yang maya. Ya, kalau kalian punya produk, kalian pasarkan di mall, kalian sewa satu los ya dengan harga sekian, tapi di dunia maya berbeda. Ya, dunia maya berbeda. Dunia maya yang masih potensinya masih sangat besar. Ya, kalau yang biasa kita menunggu pelanggan untuk datang ke mall, kemudian terjadi transaksi jual beli, tapi di dunia maya orang datang ke tempat kita secara maya, mereka melihat produk, mereka memesan dan kita melakukan pengiriman ya setelah mereka melakukan pembayaran terhadap produk yang mereka beli. Gitu ya. Jadi ada potensi yang sangat besar. Kalian di Bandung akan terkenal di mana-mana ya. Ada teman kalian di belahan dunia lain hanya mengakses website kalian itu bisa melakukan pemesanan. Hanya mungkin pengirimannya yang menjadi kendala ya. Apakah kita sanggup untuk mengirimkan produk kita ke luar atau tidak? Gitu. Nah, itu yang menjadi kendala catatan. Ya. Oke, yang berikutnya ada SCM dengan Customer Relations Management. Ya, customer CRM ya, CRM, SCM dan CRM. Nah,
Jadi ada supply chain management dan customer relationship management. Kita bahas supply chain ini adalah manajemen rantai pasok lah gitu ya. Aliran antar dan di antara supply chain ini untuk ya rantai pasok lah, manajemen rantai pasok. Kalau kita artikan manajemen rantai pasok. Jadi manajemen ini kita mulai dari seperti ini, ya. Rantai pasoknya dari mulai supplier, ke manufacturer, distributor, wholesale, retail, dan customer, gitu ya. Ini, jadi kalau kita melihat SCM, supply chain ini, maka supply dari supplier untuk nyampe ke customer ini seperti apa alirannya, gitu ya. Nah, di sini digambarkan bahwa ini ada material atau produk. Nah, ada aliran fisiknya. Ya, kemudian ada aliran pembayarannya dari mulai baik uang, invoice, pricing, atau yang lainnya. Kemudian ada aliran informasinya kayak kapasitas, ya, ada jadwal pengiriman, ada order, ada data penjualan, dan lain-lain. Gitu. Jadi ini yang ada di bahasan supply chain management. Ya. Aliran fisiknya, aliran pembayarannya, dan aliran informasinya. Ya, dari mulai hulu ke hilir, gitu ya, dan sebaliknya. Gitu. Hulu ke hilir, hilir ke hulu, seperti itu. Ya, dari mulai supply chain, manufacturer, distributor, wholesale, retail, dan berakhir di customer. Oke. Nah, pada dasarnya bahwa SCM ini perusahaan berusaha untuk memanfaatkan internet dan teknologi untuk mengintegrasikan semua mitranya, ya, semua mitranya yang berhubungan dengan tadi pasok bahan-bahan, ya, bahan baku, pasokannya seperti apa, sumber daya yang dibutuhkan, dan yang lainnya sampai ke produksi, sampai ke produk itu nyampe ke customer. Gitu. Ya, intinya seperti itu. Jadi ini memanfaatkan jaringan internet dan teknologi. Kalau yang biasa mungkin secara fisik adanya pembayaran, adanya pemesanan, pembayaran, baru barang-barang dikirim. Ya. Kalau yang terjadi prosesnya kan ada pengiriman bahan pokok, misalkan dari pulau ke daerah-daerah, nah ini menggunakan truk-truk besar. Nah, dengan SCM ini kalau dibuatkan satu aplikasi, maka dia akan memonitor pergerakan itu. Ya, barangnya dikirim kemana, nanti diolah jadi apa, sehingga produknya nyampe ke pelanggan. Gitu ya. Nah, prinsip-prinsip dasarnya bahwa SCM ini menjadi satu pengganti adanya sistem inventory. Ya. Informasinya menjadi pengganti inventory. Kemudian dari sisi biaya, kecepatan, dan kualitas, terjadi adanya satu persaingan di kecepatan dan ketepatan informasi, gitu ya. Ketepatan informasi. Biaya sudah tidak lagi menjadi satu persaingan, walaupun sekarang masih tetap ada perusahaan yang perang harga, ya, lebih murah, gitu. Walaupun sekian rupiah, tapi perang harga lebih murah. Ya kalau semakin murah, akhirnya bisa aja menjadi tutup, gitu ya. Terkadang kita membeli suatu barang murah, oke,
Tapi dengan catatan bahwa kualitas masih tetap rata-rata gitu ya. Kalau murah, kualitasnya jelek, kita juga tidak mau gitu. Apalagi kalau kualitas bagus, mahal, orang sudah mentolerir. Oke, mahal karena kualitasnya bagus gitu ya. Tapi kalau murah, kualitasnya rata-rata, bahkan di atas rata-rata, itu sudah satu apresiasi. Dibanding murah, ternyata kualitasnya jelek di bawah. Ya, orang akan kecewa. Karena walaupun dia juga paham kalau murah, masa sih kualitasnya bagus gitu ya. Kan seperti itu ya. Nah, jadi biaya ini menjadi satu relatif. Nah, ya. Kadang mahal tapi kita puas dengan pelayanan gitu ya. Kecepatan layanan, kualitas layanan yang diberikan, informasi yang valid, kita malah justru menghargai. Ya, kita bisa tetap berlangganan, kita bisa tetap memakai produknya karena kita merasa puas dengan kecepatan dan kualitas layanan, ya, valid informasi dibanding melihat harga gitu ya. Oke, kemudian manajemen juga harus menganggap bahwa relasi antar bisnis ini jadi satu aset strategi perusahaan ya yang harus dibina. Ada kepercayaan dan profesionalisme. Nah, ya kepercayaan dan profesionalisme ini menjadi aset strategi perusahaan. Ya, relasi bisnis. Gitu. Nah ini kerjaannya orang-orang di atas biasanya ya. Mereka menjamu klien-klien, menjamu mitra-mitra untuk mengembangkan bisnis mereka. Ya, di situ dibangun adanya satu kepercayaan, ya, dan harapannya ada profesionalisme pengelolaannya. Gitu. Oke, jadi orang kalau sudah tidak percaya ya sudah, wah sudah percaya ya sudah, selesai, gitu ya. Tapi kalau orang sudah benar-benar percaya, kalau istilahnya rezeki itu dia tidak akan lari, dia akan datang lagi, karena orang sudah percaya dengan kita, gitu ya. Jadi kalau kalian mengembangkan satu bisnis, carilah kepercayaan itu. Kalau pelanggan sudah percaya, dia tidak akan lari kemana, dia akan tetap ininya ke kalian, gitu ya. Oke, yang berikutnya ada konsep nih, konsep supply chain management yang baik. Ini ada 5 komponen yang saling mendukung, yaitu ada supply chain replenishment, kemudian collaborative planning, collaborative product development, procurement, terus logistik. Ya. Oke, kalau kita lihat dari skema ini ada material, informasi, dan finance. Material, ada raw material, bahan baku, bahan mentah, ada intermediate product, ada finished good, kemudian informasinya dari sisi capacity, product, promotion plan, delivery schedule, terus finance-nya, credits, consignment, ada payment term, ada invoice. Ya, di sini ada supplier, manufacturer, distributor, reseller, dan customer. Kemudian di sisi yang lainnya ada return, repair, services, recycling, disposal, informasinya ada sales, order, inventory, dan lain-lain, kemudian payment dan consider. Oke, kemudian ini key untuk performance dari SCM. Ya, di sini ada customer, partner, people nih, kemudian employee, supplier yang mendukung people ini,
dan didukung juga adanya satu strategi planning, ya, ini proses, ada CRM, ada ERP, ada data warehouse dan lain-lain, sehingga di sini tercapai adanya goal, ya, goal supply chain asset di sini, supply chain asset, terus ada customer service level ada di sini di ROI. Oke. Jadi kalau ingin benar-benar mengembangkan, ya coba di planning seperti ini. Ya, strateginya apa gitu. Oke, kemudian customer relationship management. Nah, intinya dari CRM ini adalah bagaimana sebuah perusahaan bisnis ini mengenal pelanggannya, ya, kebutuhannya apa gitu ya. Sehingga dia bisa membangun bisnisnya dan menerapkan strateginya, terus ada di situ meningkatkan kemampuan akuisisinya, ya, dengan untuk pelanggan-pelanggan baru nih supaya bisa masuk ke kita, gitu. Kemudian dan menjaga pelanggan yang sudah ada sehingga pelanggan tidak lari hanya karena di sini lebih murah sekian rupiah, lari. Tapi kalau perusahaan itu sudah mampu menjaga pelanggannya, berapapun harga tetap akan datang ke kita, gitu ya. Nah, satu contoh misalkan kalau kendaraan itu Honda, kalau orang sudah merasa nyaman, saya sekian banyak produk baru yang keluar, dia tetap dengan dengan Hondanya itu, gitu ya. Contohnya misalkan seperti itu. Jadi itu CRM. Oke, modulnya ada contact management, activity management, dan communication management. Contact management ini mengatur untuk mencatat informasi, ya, komunikasi dari pelanggan ke perusahaan. Kemudian activity-nya, ya, ada layanan dari pelanggan, marketing, atau service, ya gitu ya. Kemudian ada communication management, ini adanya komunikasi antar pelanggan dengan customer service-nya atau pelanggan dengan sales-nya, ya, baik lewat telepon, email, komunikasi lisan, itu yang lainnya, ya, modul-modul CRM. Kemudian ada lead management, ada dokumen management, ada produk katalog, ya, produk katalog kita harus bikin produk katalognya yang memuat produk-produk yang memang kita tawarkan ke pelanggan, ya. Oke, dan yang lainnya. Nah, aspek penting dari CRM adalah pertama orang, keduanya prosesnya, yang ketiganya ada sistemnya, ya, teknologinya. Gitu. Ini aspek dalam kita mengimplementasikan CRM. Ya, jadi 3 unsur ini saling terhubung. People, proses, dan teknologi. Ya, people, proses, dan teknologi. People dengan prosesnya, kalau tidak ada teknologi, rasanya masih terkendala. People dengan teknologi, tapi tanpa proses juga terkendala. Ya. Nah, CRM secara konsep berusaha memanfaatkan internet dan teknologi untuk mengintegrasikan, untuk memanage pelanggannya, untuk lebih mengenal pelanggannya, gitu ya. Satu contoh misalkan di satu daerah belum ada nih toko retailnya. Nah, di daerah ini kalau kita punya, apakah kita akan membuka di situ
ya di daerah itu untuk retail, atau kita coba memanfaatkan retail yang ada dulu untuk tetap menarik, ya, untuk menarik. Nah, kita tahu kan kalau di retail kecil maupun besar, terutama yang besar lah, kalau yang kecil agak mungkin untuk yang franchise dia ada terima kartu gitu ya, kayak di Yomat, Jogja, Gria itu ada kartu belanja. Kartu belanja itu kalau di data itu kan terhubung ke pelanggannya. Nah, kita tahu bahwa pelanggannya ini di daerah mana, itu bisa dipetakan. Di Bandung saja misalkan Bandung Timur, Barat, Selatan, Bandung Tengah, kita tahu pelanggan tadi Gria itu ada berapa, pelanggan Yomat itu ada berapa di daerah-daerah tertentu gitu ya, daerah ini ada berapa, di timur, di selatan ada berapa, di barat ada berapa. Nah, jadi dengan seperti itu kita bisa memanage apakah membuka yang baru untuk meningkatkan penjualannya, atau tetap dengan yang ada tapi memberikan gimmick yang baru, diskon-diskon misalkan. Oke, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan pada implementasi CRM, yaitu melihat bahwa untuk menciptakan produk ini memerlukan waktu, ya, tidak sekaligus jadi. Terus perusahaan juga harus mengerti bahwa informasi merupakan aset strategis yang tidak ternilai harganya. Ya, nah, kedepannya perusahaan yang mempunyai data pelanggan yang bisa memanajenya itu yang menjadi unggul, ya, itu yang menjadi unggul. Jadi data-data itu menjadi aset strategi yang tidak ternilai, ya, aset perusahaan. Nah, pelanggan juga harus di-manage, ya, diperhatikan kebutuhannya, gitu. Kemudian banyak perusahaan yang menjual lebih dari satu produk, tapi perusahaan harus memiliki manajemen satu pintu, ya, manajemen satu pintu. Jadi kalau ada komplain ada apa, cukup menghubungi satu tempat untuk itu, dia akan mendistribusikan ke tempat-tempat yang memang berwenang, kemudian itu yang menghubungi. Jadi jangan kayak pelayanan di apa namanya, kelurahan, desa yang lama gitu ya, satu meja ke meja yang lain terus seperti itu. Satu pintu saja, masuk di situ, keluar dari sana, ya. Prosesnya tidak perlu orang harus pindah-pindah satu meja ke meja yang lain. Kemudian dari pelanggan yang ada, volume dan frekuensi perdagangan ditingkatkan. Oke, perusahaan juga harus menjangkau pelanggannya. Oke, e-commerce lebih mengandalkan supply chain management dengan CRM, lebih mengandalkan teknologi. Ya. Kalau SCM lebih ke teknologi yang standar, monoton, tapi CRM harus variasi. Harus variasi, karena berhubungan langsung ke pelanggan. Sedangkan supply chain lebih ke arah proses distribusi yang lain-lain, ya. Oke, kemudian aspek pemulihan teknologi yang harus diperhatikan ada, kita lihat kriteria pelanggan bisa bervariasi, ya, keluarga, institusi atau yang lainnya. Kemudian hubungan dengan pelanggan juga bisa bermacam-macam tempatnya, tempat kerja, kendaraan publik, dan yang lainnya. Peralatannya juga beda-beda. Ini satu aspek penting apabila kalian ingin memanage, ingin memanfaatkan teknologi, ya perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Jangan sampai istilahnya kalau sekarang itu kita memasarkan ke rumah-rumah,
di perumahan-perumahan, tapi ingat bahwa perumahan kalau siang itu kan mereka rata-rata angkatan kerja, perumahan-perumahan itu. Angkatan kerja. Jadi kalau siang itu kosong. Di perumahan malah yang ada adalah pembantunya. Jadi percuma kalau kita melakukan pemasaran ke perumahan-perumahan gitu ya pada siang hari gitu. Karena yang akan diterima ya dengan pembantunya. Orang yang punyanya di mana? Di kantor. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan ya. Oke. Itu apabila ada pertanyaan silakan, kita masih punya sedikit waktu, nanti kalau ini tutup juga saya buka lagi untuk pertanyaan. Silakan. Nanti rekamannya saya upload di YouTube ya. Pak mau tanya. Ya, enggak. Kan aku baru memulai apa ya? Mulai berjualan di kan. Kedengeran nggak Pak? Gimana? Karena aku baru memulai apa ya? Berjualan di e-commerce gitu kan di aplikasi si Oren. Nah, terus kan baru small business gitu kan. Pertanyaannya itu bagaimana caranya mengambil keuntungan bagi mereka small business yang baru memulai pemasaran dan apa saja tantangannya? Mungkin karena baru-baru gitu ya Pak, jadi belum mengerti dan selama ini baru apa ya? Memang pernah menjual, tetapi malah kayak boncos terus gitu Pak. Gitu Pak. Sering aja Pak itu mah Pak. Ya. Oke, ya.